Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini teman-teman. Tentu saja di channel YouTube-nya Dapur Kue Sabin. Nah, di video kali ini aku ajak teman-teman untuk menyimak kegiatanku ya teman-teman. Untuk bikin kue yang akan aku titip di warung. Bikin kue apa aja sih? Nah, kali ini aku akan bikin donat dan bolu kukus teman-teman. Ada juga risoles, ada juga sosis solo. Cuman aku videonya bagi dua ya teman-teman, supaya nggak kepanjangan durasinya. Nanti aku dibully lagi. Setelah yang satu ini. Nah, ini tumben-tumbenannya aku mulai bikin dari sore hari ya teman-teman. Ini aku bikin adonan donat. Terigunya ada 350 gram. Mulai meningkat ya teman-teman. Sebelumnya cuma bikin 250, sekarang aku bikin 350 gram. Kemudian dengan gula 75 gram. Ada juga permipannya sebanyak 7 gram. Kemudian ada bread improper kurang lebih 2 gram. Terus ada telurnya 2 butir ya tadi kalau nggak salah. 2 butir telur, satu deh ya teman-teman, maafkan. Terus ini kita akan mixer ya teman-teman, mixer dulu sambil ditambahin dengan air dingin. Nah, nambahin air dinginnya itu sedikit demi sedikit, jangan sekaligus karena takut kelembekan ya teman-teman. Kemudian kita mixer sampai setengah kalis, baru tambahkan dengan margarin sebanyak 60 gram. Juga ditambahkan setengah sendok teh garam. Dan kita akan mixer kembali. Di sini aku memakai mixer Ruby Series dari Wilmark dan teman-teman bisa mendapatkannya di TBK Tintin Rainer ya teman-teman. Ini nih super silent, nggak ada suaranya kalau dipakai untuk nge-mixer. Sambil menunggu adonannya kalis, di sini aku masak buat makan malam dulu nih teman-teman. Masak makan malam kali ini enggak banyak. Seperti biasa, semua serba sederhana. Kali ini permintaan anak-anak pakai telur dadar, tapi yang enggak mau banyak isiannya gitu loh teman-teman. Enggak mau dipakai daun bawang, enggak mau pakai seledri apapun, cuman pakai bawang kayak gini aja. Bawang mentah dimasukin dicampur langsung ke telur dadarnya, tambahin sedikit kaldu bubuk, udah cukup seperti itu aja. Kemudian dikocok dan kita masak ya teman-teman. Kemudian aku ngoprek kulkas, ternyata masih ada pokcoy sebengket. Kemudian ada tempe yang sudah karatan ini teman-teman. Ini tempenya sudah agak-agak lama ya, entah dari 3 hari yang lalu, lupa lagi. Aku buangin aja itu ujungnya ya. Kita kemudian olah aja. Ini untuk menu berempat cukupan lah ya. Goreng tempe, dadar telur, kemudian rebusan dari pokcoy. Menu mewah hari ini. Kalau teman-teman hari ini menunya apa aja untuk makan malam? Sharing di komen ya. Nah, ini tempenya aku geret-geret di bagian tengahnya ya. Lagi banyak juga yang seliweran di Instagram maupun di YouTube. Tempe yang digeret-geret bagian tengahnya dan dimasak, digoreng dengan api kecil, jadi garingnya luar biasa, jadi sedap ya teman-teman. Ini tambahkan dengan kaldu bubuk lagi, kemudian rada ditekan-tekan, kemudian bolak-balik ditambahin kaldu bubuknya. Aku tuh kalau masak teman-teman nggak mau ribet ya, pokoknya mau cara yang paling sederhana, cara yang paling cepat untuk bisa disajikan. Nah ini lihat, ini pokcoynya masih segar alhamdulillah. Kemudian aku akan rebus, kita tampung dulu air rebusannya ya. Aku pakai saucepan dari Signora ini teman-teman, yang ukuran 20 cm ya.
Nah, di sebelahnya juga aku akan ngedadar telur dengan nude series wok 30 cm with steamer ya. Ini ada steamernya teman-teman yang anti lengket juga. Tapi wok bagian bawahnya kita bisa pakai untuk dadar-dadaran karena dia anti lengket. Di sebelahnya lagi pakai wajan legend untuk goreng tempe. Nah, sementara di mixer masih luduk-luduk gitu ya. Adonannya kayaknya bentar lagi juga kalis. Jadi masih ada waktu untuk masak-masak ya teman-teman. Kemudian setelah airnya mendidih, tadi aku tambahin garam sedikit, baru masukkan pokcoynya ya teman-teman. Jadi kayak gini, aku tuh mau masak simple dan alhamdulillah juga anak-anak nggak protes, malah seneng. Ini katanya makanannya enak banget, kayak gini aja makannya juga enak. Ibunya tambah seneng dong, cuannya tuh kesimpen di dompet dengan rapet. Enggak ya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari baking dinner malam ini. Dadar, telur dadar, dan goreng tempe yang kriuk. Kemudian juga rebusan pokcoy. Tes kriuk dulu. Nah, itu sebagian kecil kita kasihkan emeng, teman kita di belakang. Harus ya teman-teman. Dia udah bunyi aja kalau bauin aku lagi masak. Mesti bunyi ngeong-ngeong. Jadi kita bagi aja dia dadar telur dan tempe satu aja. Nah, ini aku masak males banget pakai sambal ngulek sendiri, males. Jadi aku pakai sambal jadi aja ya. Sambal ulek dari merek Vina itu favorit keluarga kita karena memang pedesnya itu nggak kenceng di tenggorokan gitu loh. Ini aku makan ditemenin berdua aja sama Ebin dan kakak-kakaknya lagi asik, ada yang main game, ada yang online, kuliah online, jadi kita makan malam berdua aja. Asik, aku juga udah selesai, Ebin juga selesai makan satu piring. Setelah kenyang, kemudian kita langsung mau olah itu donat dan juga mau ngolah bolu kukus rencananya teman-teman. Hari ini aku bikin bolu kukus. Seperti biasa, setelah selesai masak dan makan, tentu saja kita akan cuci piring teman-teman. Nggak penting banget ya konten Bu Tuti hari ini, benar-benar nggak penting. Aku terima untuk dibully ini teman-teman. Kontennya malah ke cuci piring, malah ke bikin dadar, telur dadar, goreng tempe. Ada-ada aja ya. Ya inilah keseharianku teman-teman. Nggak ada yang palsu ya, semuanya apa adanya. Ini Abin aja cuci piring sendiri. Aku nggak mau nyuciin teman-teman, nggak mau anak-anakku manja. Jadi dia cuci piring sendiri juga. Meskipun harus diperiksa lagi tingkat kebersihan hasil cucian. Nah, langsung aja setelah beres semuanya, aku akan persiapan untuk ini dog donat ya. Kita mau rounding, dia udah megar, lembut banget adonannya. Nah, ini kita uleni lagi sebentar supaya ngeluarin udara di dalam adonan ya, teman-teman. Kita uleni sebentar aja. Setelah dirasa udaranya sudah pada keluar, kemudian kita timbang. Di sini aku timbanganku itu 33 gram ya, teman-teman. Kadang ada yang 34, kadang aja. Aslinya aku ini mau ngebanting ini timbangan ya. Tahu nggak timbangannya tuh nggak presisi banget teman-teman, tapi sudah terlanjur kebeli ya ya udahlah. Tahu kan itu merek nggak usah aku sebutin, tapi bentuknya kayak itu sangat tidak presisi karena apa? Tulalit gitu loh. Kadang timbangannya udah 35, ntar kalau ditimbang lagi jadi 32. Pokoknya nggak jelas gitu. Nantilah kalau ada rezeki lagi kita beli timbangan yang benar-benar ya teman-teman. Kemudian rounding si adonan, di sini aku nggak pakai glove ya teman-teman. Aduh, ngerounding adonan donat itu kalau pakai glove ketarik-ketarik ya teman-teman. Nah, jadi kalau perasaan teman-teman nggak nyaman ngelihat aku nggak pakai glove, bisa ada dicepetin aja videonya bagian ngeroundingnya. Emang nggak bisa ngerounding pakai glove, gimana dong?
Ini ngerondengnya harus sempurna teman-teman, jangan sampai masih ada udara yang terperangkap di dalamnya ya. Jadi kalau masih ada udara, jadi hancurin aja lagi kayak gitu. Hancurin, dimek-mek lagi sampai udaranya keluar, baru rounding lagi. Oke, kita akan pindah ke buku. Di sini aku mau rebake salah satu resep yang ada di buku kue tradisional Indonesia terbitan Gramedia. Nah, ini buku pertama aku, teman-teman. Buku pertama aku untuk satu series untuk bentuk fisik ya. Kalau misalnya yang 3 series sudah ada di digital, Gramedia Digital. Jadi teman-teman bisa dapatkan e-book-nya 3 series ya. Nah, ini contoh salah satu isi dari resep di buku tradisional Indonesia. Semuanya rata-rata adalah isian untuk snack box ya teman-teman. Di sini aku mau rebake bolu kukus santan sebenarnya di bukunya, tapi aku mau modifikasi dengan susu kental manis. Kita masukkan ke dalam baskom semua bahan, diantaranya adalah gula pasir sebanyak 25 gram, terigu sebanyak 280 gram, kemudian telur 2 butir, susu kental manis 100 gram, kemudian air biasa ya teman-teman, air suhu ruang itu 175 mili, kemudian tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh munjung, tambahkan juga vanili, bisa vanili bubuk dan juga bisa vanili cair ataupun vanili bean ya teman-teman. Vanili bean yang murni ya, vanili murni yang masih berupa bijian. Kemudian jangan lupakan garam. Garam ini sangat penting untuk bikin rasa gurih dari bolu kukusnya keluar. Nah, ternyata setelah banyak iklan, ternyata ini sudah mulai em, ngembang ya donatnya. Jadi aku sisihin dulu sebelum nge-mixer. Jadi kita bolongin dulu donatnya, teman-teman. Nah, caraku seperti ini tanpa cetakan ya. Kalau teman-teman pakai cetakan silahkan aja. Jadi di sini caranya tanpa cetakan seperti ini ya teman-teman. Ditarik-tarik, dicemplungin ke terigu sampai mendapat lebar yang kita inginkan. Ditarik agak lebar nggak apa-apa, karena apa? Karena nanti juga tambah lagi proofingnya, tambah diistirahatkan, akan menguncup lagi ya itu, bolongannya itu tambah mengecil karena ngembangnya si adonan. Nah ini dia hasil donat yang sudah diistirahatkan teman-teman. Ini siap untuk digoreng ya. Tapi aku mau diemin lagi kayaknya masih kurang. Jadi aku akan pindah ke bolu kukus. Aku akan nge-mixer bolu kukus kurang lebih selama 7 menit ya teman-teman. Ini insya Allah resepnya itu anti gagal. Teman-teman bisa tiru resepnya seperti yang aku tulis nanti di deskripsi ya. Jadi ini diputar-putar sebelum dimixer untuk apa? Supaya terigunya nggak berterbangan teman-teman. Kemudian baru langsung dimixer dengan kecepatan tinggi, yang paling tinggi di mixer kalian. Dimixer selama 7 menit kurang lebih sampai gulanya itu larut dan menjadi adonan yang mengembang dan warnanya akan memucat ya teman-teman. Kalau saat ini warnanya seperti kekuningan gitu, nanti kalau sudah jadi gitu, sudah siap untuk dikukus gitu, berarti dia adonannya menjadi pucat putih dan agak ringan. Kita mixer aja terus. Di sini aku memakai mixer lajor dari Signora, teman-teman bisa juga beli di Mona Bakeware ya. Mixernya juga bisa dipakai untuk ngadon donat teman-teman. Ngadon adonan ya, adonan roti-rotian gitu.
Nah, kemudian adonannya aku ambil sedikit, aku akan kasih beli warna, 2 warna, yaitu warna pink dari warna merah tua ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan pasta coklat di adonan yang lainnya. Nah, ini nih untuk jualan besok pagi ya teman-teman, aku bikin di sore hari. Kalau teman-teman selama ini banyak yang nanya, apa boleh bikin sore hari untuk dijual besok paginya? Tentu boleh teman-teman, ini contohnya aku bikin. Nah, ini sekarang sudah bagus ngembangnya donat, aku akan goreng aja teman-teman. Aku sudah siapin minyak yang sudah dipanasin ya tadi dengan api sedang. Donatnya montok-montok ya teman-teman, meski nggak pakai ring cutter, tapi montok-montok donatnya. Langsung aja kita goreng dengan minyak banyak, kemudian suhunya juga jangan terlalu rendah ya kalau untuk goreng minyaknya karena apa? Nanti donatnya itu menyerap minyak. Kita tinggalkan donat. Di sini aku sambilan bikin bolu kukus dan bolu kukusnya dimasukkan ke dalam cetakan ya teman-teman. Kemudian dikukus selama 5 menit saja. Hasilnya seperti ini. Mekar semuanya teman-teman, mekarnya cantik banget. Nah ini aku yang pertama tadi kurang banyak ngisinya dalam cetakan, jadi dia agak sedikit kurang mekar. Jadi pengaruh ya teman-teman, kalau teman-teman mau bolu kukusnya mekar sempurna, teman-teman harus ngisinya penuh ya, rata dengan bibir cetakan. Nah ini agak di bawah bibir cetakan, jadi dia agak kurang mekarnya. Tapi ini enak, lembut teman-teman, ini super lembut, bisa tahan dalam kemasan itu sampai 3 hari pun dia nggak akan keras ya teman-teman. Ini enak banget, rasa coklat dan juga legit. Legit gurihnya SKM itu kerasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya bolu kukus itu tanpa soda pun mau pakai santan, mau pakai susu kental manis itu sebenarnya bisa mekar ya teman-teman. Jadi bukan karena soda atau karena apa ya? Oh, bukan karena harus pakai soda baru bisa mekar, bukan gitu. Bisa juga tanpa soda dia mekar. Nah ini setelah selesai bikin bolu kukus, setelah juga donatnya sudah dingin, langsung aku kasih selai aja. Ini di malam hari ya teman-teman, ini di malam hari langsung aku kasih selai, kemudian diratain dan langsung gulingkan di meses. Kalau teman-teman ingin tahu aku pakai apa ininya, apa namanya, mesesnya, aku pakai Sputnik ya teman-teman. Udah sering sih aku share juga ke teman-teman. Kalau donat aku tuh pakai Sputnik untuk toppingnya. Di samping dia nggak ketar, jadi eh, harganya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman. Di sini aku jual donat 3.000 saja dengan dough 33 gram. Menurut teman-teman apakah mahal atau murah? Sharing di kolom komentar ya. Oh ya, yang jualan donat, kalian ada yang jualan donat juga. Jual berapa di daerah kalian ya? Pasarannya donat itu. Donat kampung lah ya, jangan donat yang premium. Di sini aku dibantu sama Ebin untuk packing donat. Sudah malam ini teman-teman, ini udah di jam 10 ya. Jadi kita mau langsung aja dikemas supaya besok pagi aku kerjanya cepat bisa ngirim lebih pagi lagi. Nah, ini juga sudah aku selesai kemas untuk
bolu kukus. Juga ada roti goreng, tadi aku ambil roti goreng, itu tuh roti gorengnya di-freezer dulu tadi ya teman-teman. Aku keluarin, itu roti goreng beku, udah dari 3 hari yang lalu. Jadi baru aku masak hari ini. Oke teman-teman, sebenarnya masih berlanjut, tapi aku lanjut nanti di part 2 ya. Nah, sekarang videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.